SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ikhwah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore ini semata-mata dengan nikmat Allah kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang terbaik insyaallah dalam rangka untuk sama-sama meningkatkan iman kita dengan kembali mengingat beberapa apa yang diajarkan kepada kita dari agama ini. Karena sungguhnya di antara kebutuhan kita adalah senantiasa diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan jiwa kita terhadap keimanan kita. Ikhwani fillah, satu di antara yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dalam keimanan itu ada rasa manisnya, ada rasa lezatnya. Sebagaimana hadits yang sudah insyaallah kita dengar semuanya dan sering kita dapatkan di majelis-majelis ta'lim. Nabi kita di antaranya bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara, barang siapa yang dia mendapatkan dalam dirinya 3 perkara ini, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Jika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selainnya, atau kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seorang dia mencintai orang lain kecuali kecintaannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayakraha yang ketiga adalah dia mampu untuk membenci, ayakraha, dia membenci gimana disini kawan? Lanjutannya itu nggak ngapal nggak? Hah? Bukan. Hadisnya gimana? Ayakraha ayyuta fil kufri kama yakraha ayyuktafa finnar. Kebencian seandainya kembali kepada kekafiran itu sebagaimana kebencian dia kalau dia mau dilempar ke dalam api. Hadis ini hadis yang sudah sangat masyhur, kita sering dengarkan, dan mari kita sedikit mengambil faedah dari hadis tersebut.
Ikhwan fillah, yang pertama yang perlu kita kembali tegaskan dalam diri kita bahwa iman ini adalah nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dicintai oleh Allah taala. Tidak setiap orang Allah berikan nikmat dalam bentuk ini. Kalau nikmat dunia Allah berikan pada siapapun. Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Allah berikan nikmat dunia itu kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Sebagaimana Allah berikan kepada Sulaiman yang Allah cintai kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada orang sebelum dan sesudahnya, tapi Allah juga berikan kerajaan yang luas sampai membuat pemiliknya tertipu sebagaimana Fir'aun, dan Fir'aun adalah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berikan harta yang melimpah ruah kepada hamba yang Allah cintai semisal Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Al-Mubarak, yang mereka adalah wali-wali Allah, sahabat Nabi dan para wali Allah. Tetapi juga Allah berikan harta kepada orang semisal Qarun yang hartanya super melimpah. Dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhir dengan akibat yang sangat mengenaskan, ditenggelamkannya oleh Allah, ini Fir'aun dengan hartanya. Sehingga kalau soal dunia itu siapapun Allah berikan, dan itu bukan tanda kecintaan, pemuliaan atau kebencian dan penghinaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara yang Allah ingatkan kepada manusia adalah kekeliruan mereka ketika menilai tentang pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berikan nikmat harta, dimudahkan, mereka sangka Allah memuliakan dia. Kalau Allah sempitkan dunianya, Allah sempitkan ya ini hartanya, rezekinya, dia sangka Allah menghinakan. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Manusia itu apabila Allah uji, idza mabtalahu rabbuhu, diuji dengan apa? Diuji dengan kemuliaan, kenikmatan, yakni keluasan dan kelapangan dalam urusan kehidupan dunianya. Komentarnya, Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Tapi kalau orang diuji oleh Allah dengan kesempitan, wa amma idza mabtalahu faqaddara 'alaihi rizqah, rezekinya dibatasi oleh Allah, disempitkan, serba susah untuk mendapatkan dunia, serba gagal membangun usaha, serba sulit untuk meraih yakni kenikmatan dunia. Komentarnya, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakanku. Allah katakan kalla, enggak, bukan begitu wahai hambaku, tapi urusannya adalah ibtila, yaitu ujian, cobaan. Sehingga Allah menegaskan bahwa dunia ini adalah darul bala, darul ibtila, kampung tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan hal yang Anda anggap buruk, sakit, miskin, kesulitan dalam membangun usaha,
serba gagal dalam berusaha, serba sulit untuk mengumpulkan dunia. Ini hal yang dianggap orang tidak suka, ataupun yang dia sukai, serba lancar, serba mengenakan, serba dimudahkan. Yang ini semuanya adalah merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat mana yang abdan syakuran, mana yang abdan saburan, atau bahkan mana yang kemudian justru mereka abdan kafuran, hamba yang bersyukur atau bersabar saat mereka bisa menghadapi kenyataan, atau malah mereka akan menjadi hamba yang jadi kufur. Dan bahkan dalam urusan dunia ada istilah istidraj. Ini orang yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah, tapi justru dunianya dibuka biak, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenggelam dalam maksiat, tapi dia sehat-sehat, dunianya lancar, serba dimudahkan segala urusan-urusan kehidupannya. Ini adalah justru merupakan istidrak yang membahayakan bagi orang tersebut. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami ini jebak atau akan kami istidrak mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Allah ulur dengan berbagai macam kenikmatan. Allah biarkan mereka tenggelam dalam kemaksiatan, yang nanti pada akhirnya mereka hanya akan panen kepedihan, kesengsaraan, dan penyesalan, bahkan penyesalan yang lebih berlipat-lipat karena jatuhnya itu tidak disangka-sangka. Beda kalau orang jatuh itu ada ancang-ancangnya, itu beda dengan jatuhnya itu brak. Sebagaimana diantaranya Allah katakan, falamma nasu ma dzukiru bih. Ketika manusia itu mereka melupakan apa yang menjadi peringatan Allah Ta'ala, gak peduli sama sekali dengan agama, gak mau tahu tentang halal haram, gak mau tahu tentang batas-batas agama, maka justru yang akan Allah perlakukan kepada mereka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah akan buka seluruh pintu-pintu kesenangan, sehingga mereka tenggelam dalam kesenangan, dalam keadaan mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala dan melupakan agama Allah taala. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Sehingga saat mereka sedang bersenang-senang, Allah timpakan adab dengan mendadak. Faida hum mublisun, serta merta mereka pun kemudian putus asa dengan datangnya adab Allah Subhanahu wa taala. Dan rumusnya orang yang istidrak itu, kata Nabi, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama huwa istidrak. Oh, kama qala. Kalau Anda lihat ada orang yang mereka bermaksiat, sholatnya lita-liti, agamanya nggak karuan, dia kemudian jor-joran dalam segala kesenangan, nggak peduli sama sekali dengan agama, tapi justru Allah kemudian berikan yang dia sukai dari perkara dunia. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya yang seperti itu adalah istidrak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan pernah kita mengkaitkan antara ibadah kita dengan kelapangan dunia. Karena berapa banyak orang mereka merasa protes, merasa sudah sergap ke masjid, sholat 5 waktu, sergap taklim, kemudian dia masih awet melaratnya, awet miskinnya, sehingga seperti nada-nada protes, janjani gimana sih Allah itu,
dirinya sudah merasa baik, soleh, dekat dengan Allah, kok ia tetap sengsara, kok ia tetap dalam keadaan kesulitan. Kalau seandainya sholat kita dan kualitas ibadah kita berbanding lurus dengan kemudahan urusan dunia, kira-kira yang paling kaya raya siapa ya kawan? Kalau seandainya sholat kita, ibadah kita, kualitas penghambaan kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan kekayaan dan kemudahan dunia, yang paling kaya raya, yang paling banyak dunianya siapa? Ya tentu Nabi dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Tapi kenyataannya mereka justru banyak yang di bawah standar kehidupan layak. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an banyak yang miskin. Ada yang kaya-kaya ada, tapi banyak yang miskin rata-ratanya. Abu Hurairah yang hafalan hadisnya berapa? 5.374-an. Dalam masa keislaman beliau sekitar 3-4 tahun. Kira-kira makul enggak atau masuk akal enggak? Islamnya hanya sekitar 3 atau 4 tahun, tapi hafalan hadisnya sampai 5.374. Kira-kira masuk akal enggak? Ini yang oleh orang Syiah kemudian dijadikan bahan untuk membidik Abu Hurairah. Abu Hurairah dikesankan kadzab, ini pendusta. Gimana kira-kira masuk akal enggak? Masuk Islamnya sekitar 3 atau 4 tahun bersama Nabi, tapi hafalan hadisnya sampai 5.374. Kira-kira gimana? Masuk akal enggak? Ya masuk-masuk aja. Tapi gimana ceritanya? Poin-poinnya kira-kira gimana? Abu Hurairah itu satu sahabat yang memang mewakafkan dirinya untuk takhasus menghafalkan hadis Nabi, sehingga beliau mengambil sebagai bagian dari ahlu suffah yang tinggal di emperan masjid. Yang kedua, beliau memiliki semangat yang sangat tinggi sekali dalam masalah hadis, sehingga ketika Rasulullah SAW itu ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafa'atik yaumal qiyamah, ya Rasulullah, orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak siapa ya Nabi? Ya Rasulullah, kata Nabi, laqad dhanantu ya Abu Hurairah, sungguh saya telah sangka ya Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendahului Anda menanyakan masalah ini min hirsika alal hadith, karena semangatmu dalam masalah hadis. Abu Hurairah yang kedua adalah orang yang memiliki semangat yang sangat tinggi berkaitan dengan masalah ini pengumpulan hadis. Yang ketiga, Abu Hurairah memang juga mengadakan majelis hadis, mengumpulkan hadis dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Yang keempat, yang tidak, ini yang atau yang menjadi hal yang paling penting dan menentukan, Abu Hurairah didoakan khusus oleh Nabi untuk tidak lupa dengan apa yang dihafalkan. Lah kalau sekarang umpamanya sudah semangat, cerdas, tidak lupa, kalau sehari kira-kira menghafalkan 10 hadis gitu aja, gampang nggak kira-kira? Orangnya cerdas, tidak lupa, semangat, menghafalkan 10 hadis, kira-kira gampang nggak? Gimana? Sulit atau gampang? Ya sangat gampang. Mau menghafalkan itu nggak lupa, beratnya baca sekali serak itu kemudian nyantol, kemudian nggak pernah lupa lagi. Yang susah itu kalau seperti kita ini ngapalkan 1,
sudah suwi berkali-kali, hafal satu ngapalkan kedua, yang satu gogrok lagi, sehingga lepas lagi, sehingga nggak hafal-hafal. Abu Hurairah ini begitu sekali menghafalkan langsung lengket, langsung kelet hafalannya itu, nggak lupa. Kalau umpamanya sekarang setahun 10 kali 365 berapa? Sudah berapa? 10 kali 365 3.650. Itu 1 tahun. Dan kalau hanya 10 hadis 2 tahun sudah 700 sekian. 3 tahun ya sudah 10-an ini ribu lebih. Intinya tidak mustahil kalau seandainya Abu Hurairah dalam masa keislaman 3-4 tahun tapi sanggup menghafalkan hadis sekitar 5.374 ini hadis. Ini adalah Abu Hurairah, orang yang ketakwaannya tinggi, ilmunya tinggi, ulama, kedudukannya tinggi sisi Allah Ta'ala, tapi kondisi ekonominya sangat miskin dan sangat mengenaskan, sehingga Abu Hurairah sempat atau pernah semaput di masjid sampai diinjek orang karena dia dianggap dikira gila, padahal dia jatuh pingsan karena kelaparan. Intinya bahwasanya ibadah kita itu tidak berkaitan dengan kelapangan dan keluasan rezeki duniawi, tapi lebih berkaitan dengan dunia itu adalah ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah akan melihat mana orang yang mereka betul-betul shadiq dengan imannya atau kadhib dengan imannya, orang yang bersyukur dengan nikmat Allah atau yang kufur dengan nikmat Allah. Semuanya adalah ujian. Adapun kalau kita akan melihat orang yang benar-benar dicintai oleh Allah, wala yu'tidina ila man ahab, dan Allah tidak akan memberikan agama yaitu iman, agama itu adalah ilmu dan amal, kecuali orang yang Allah cintai. Sehingga apabila kita ingin mengukur diri kita sejauh mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka lihatlah semangat kita sejauh mana kita semangat belajar, semangat untuk memahami agama, dan sejauh mana kita, ini dada kita berlapang dada, dada kita terbuka, bersemangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran agama yang telah kita ini fahami. Kemudian yang kedua, ikhwanibillah, bahwa iman itu ada rasa manisnya, dan tidak setiap pemilik iman itu dia merasakan rasa manisnya iman. Iman itu ada rasa manisnya, tapi tidak setiap orang yang mereka telah memiliki iman dia merasakan ya ini manisnya iman. Karena memang orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat, dari iman yang paling rendah sampai iman yang paling tinggi. Yang para salaf kita iman itu bisa serendah asfala safilin, tingkat yang paling rendah, bumi yang paling rendah, bisa sampai pada tingkat yakni a'lal eliyin, tingkat yang paling tinggi di sab langit yang ketujuh. Sehingga iman memiliki tingkatan-tingkatan. Yang kalau Al-Quran diantaranya membicarakan tentang tingkatan iman seorang, ada yang tingkatannya dhalimul li nafsi, ada yang tingkatannya apalagi setelah dhalimul li nafsi, ikhwan. Pertama dhalimul li nafsi, kedua muqtasidun, ketiga sabiqun bil khairat. Ini adalah kaitannya dengan tingkatan-tingkatan iman. Faminhum dhalimul li nafsi, di antara mereka, atau minhum dhalimul li nafsi, di antara mereka ada orang yang menzalimi diri sendiri. Wa minhum muqtasidun, di antara mereka ada yang muqtasid.
Dan di antara mereka adalah sabiqun bil khairat. Zalim li nafsi adalah orang yang mereka memiliki ini pokok keimanan, tapi tenggelam dalam berbagai macam muharamat, meninggalkan al-faraid, sehingga banyak melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan dalam beragama, menzalimi diri mereka sendiri dengan berbagai macam bentuk, yaitu penyimpangan, baik maksiat, baik bid'ah, dan berbagai macam penyimpangan yang lainnya. Muqtasidun, orang yang mereka dengan imannya mencukupkan dengan perkara-perkara yang wajib, meninggalkan yang muharamat, tetapi tidak disibukkan dengan hal-hal yang nawafil. Yang sabiqun bil khairat ini adalah tingkatan tertinggi seorang mukmin. Orang-orang yang mereka memiliki semangat, orang-orang yang mereka senantiasa bersegera dan terdepan dalam kebaikan, mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini orang yang mereka mentalnya mental sang juara dalam mewujudkan kebaikan, nilai-nilai keimanan, sehingga cita-citanya adalah menjadi a'immatul muttaqin wa ja'alna lil muttaqina imaman. Bukan sekedar menjadi seorang mukmin muttaqin yang biasa, tetapi imamnya orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tingkatan ini pun memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Setiap tingkatan, zalim li nafsi, tingkatannya juga sangat beragam. Demikian pula muqtasid, demikian pula sabiqun bil khairat, memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat beragam. Kondisi iman yang seperti itu, maka ada orang yang mereka memiliki iman tetapi tidak merasakan manisnya iman. Ada orang yang mereka memiliki iman dan betul-betul telah merasakan manisnya iman. Dan tentu tingkat merasakan manisnya iman pun juga kadarnya bertingkat-tingkat, sesuai dengan kadar iman yang meresap di dalam hatinya. Maka Allah katakan tentang orang yang mereka mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna. Ada seorang A'rab yang datang pada Nabi dan mengatakan, amanna ya Rasulullah, kami telah beriman. Kata Nabi, Allah katakan, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakan ya Rasulullah, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum meresap ke dalam hati kalian. Iman belum meresap ke dalam hati kalian, sehingga ada orang yang mereka imannya itu sudah meresap ke dalam hatinya, ada orang yang mereka imannya itu belum meresap dalam hatinya. Maka beragam pun ada tingkatan-tingkatannya. Sehingga kalau kita membaca atau belajar hadis Jibril, maka Allah membagi tingkatan beragama itu, tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Itu adalah tingkatan-tingkatan beragama, tingkatan kualitas dalam mewujudkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang secara global tingkatan Islam, tingkatan orang yang mereka secara zahir telah menampakkan keislamannya. Tingkatan iman, orang yang telah menghiasi hatinya dengan keimanan sehingga imannya lahir batinnya sudah mulai terbentuk. Dan ihsan, tingkatan iman yang paling tinggi, tingkatan orang-orang mereka telah merasakan lezatnya keimanan dan kerinduan hati yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang-orang yang telah sampai pada tingkatan tersebut.
Dan tentu yang paling real telah mewujudkan tingkatan ini adalah Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga mereka merasakan lezatnya iman. Halawatul iman adalah lazzatul iman, lazzatut ta'at, di mana orang betul bisa merasakan manisnya keimanan. Dan di mana orang betul bisa merasakan lezatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi ketika mereka diperlakukan dengan segala cara untuk memisahkan iman mereka dari dirinya, semua upaya memisahkan iman dari para sahabat Nabi gagal total. Gagal total. Yang demikian karena para sahabat telah merasakan rasa ini manisnya iman yang jauh lebih terasa dibandingkan dengan upaya mereka untuk menggagalkan atau memisahkan mereka dari keimanannya. Mereka betul bisa merasakan lezatnya keimanan di dalam hati mereka, sehingga apapun yang ditawarkan atau yang diperlakukan orang kepada dirinya dalam rangka memisahkan iman mereka senantiasa yaitu mengalami ini kegagalan. Karena para sahabat orang yang telah betul merasakan lezatnya dan nikmatnya iman. Kita membaca sejarah bagaimana Bilal bin Rabah, bagaimana Ammar bin Yasir, bagaimana Khabbab bin Al-Arat, dan bagaimana para sahabat yang lainnya yang telah diperlakukan sedemikian rupa dalam rangka untuk memisahkan mereka dari iman mereka. Demikian pula kelezatan di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hijrahnya para sahabat Nabi, satu di antara bukti bagaimana mereka lebih merasakan lezatnya keimanan dengan mereka senantiasa mendahulukan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah dari Mekah ke Madinah itu amalan yang super berat, yang sangat berat. Kalau dilihat dari jaraknya antara Mekah Madinah berapa ya kawan? Berapa kilo? Mekah Madinah tidak kurang dari 400 km atau enggak kurang dari sekitar 450 kilo. Dan kita tahu sendiri suasana Mekah ke Madinah itu kalau panas kayak apa, kalau dingin kayak apa, sehingga dia akan ini menghadapi terik panasnya ketika di siang hari, kadang bisa menghadapi dinginnya malam di malam hari, dan itu dia jalani dengan penuh, yaitu kenikmatan perjalanan dari Mekah ke Madinah dengan bekal yang sangat minim, dan dia tinggalkan apa yang tidak bisa dibawa. Berapapun luasnya tanah di Mekah, berapapun ya ini banyaknya harta di Mekah, itu semuanya mereka tinggalkan tanpa ada rasa berat, karena dia lebih merasakan indah dan manisnya apa yang sedang mereka tuju. Suhaib Ar-Rumi, satu di antara contoh dari sekian banyak para sahabat yang telah mewujudkan keimanan mereka dan merasakan manisnya iman mereka. Ketika Suhaib Ar-Rumi dia berangkat hijrah, di tengah jalan dicegat oleh orang-orang Quraisy. Ya Suhaib, kamu itu dulu masuk sini kondisinya kere, nggak punya apa-apa. Sekarang harta kamu mau kamu bawa keluar, kami nggak ridho. Kata Suhaib, wahai Quraisy, kalian tahu saya ini pemanah, artinya siapkan diri anda menghadapi lepasnya anak panah saya, bisa kalian pulang tinggal.
Tapi kalau kalian mau, akan aku serahkan seluruh hartaku kepada kalian. Bahkan harta simpananku tak tunjukkan di mana harta simpananku, ambil. Suhaib rela meninggalkan semua yang dia miliki demi kerinduannya, kelezatannya dalam membela Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sampai ke Madinah, disambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ungkapan Rabihal bai'u ya Aba Yahya, Rabihal bai'u ya Aba Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda ya Abu Yahya. Sungguh sangat beruntung perdagangan Anda wahai Abu Yahya. Dengan siapa Suhaib dia berdagang? Tentu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah telah menawarkan perdagangan untuk kaum mukminin. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Allah tawarkan kepada kaum mukminin, orang yang telah meyakini Allah, yang meyakini tentang kampung akhirat, yang orientasi kehidupannya adalah kehidupan kampung akhirat. Allah tawarkan kepada mukminin untuk mereka bertransaksi, ini berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mereka menjadikan hartanya fisabilillah, Allah akan beli jualan dia dengan lipatan-lipatan yang tidak terhingga. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli harta dan jiwa seorang mukmin dengan surga, dan jannah itu adalah perdagangan Allah yang sangat mahal. Perdagangan Allah yang sangat mahal. Ala inna sil'atallahil ghaliyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah perdagangan Allah itu sangat mahal, dan ketahuilah perdagangan Allah itu adalah jannah. Ini perdagangan iman, dan hanya akan disambut oleh orang-orang mereka memiliki himmah yang aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi, yang orientasi kehidupan mereka adalah orientasi yang sangat tinggi, ini kampung akhirat, bukan orientasi duniawi. Karena dunia itu setinggi apapun, hakikatnya adalah haqirah wal qasirah. Dunia itu sehebat apapun, hakikatnya adalah yaitu rendah, hina, dan singkat. Bisa kita bayangkan singkatnya kehidupan kita jika Allah mengatakan inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Kalau seandainya, minta maaf bapak-bapak atau kita semuanya pengen hidup di dunia itu 100 tahun umpamanya, 100 itu 1/10 dari 1000. Satu hari itu 24 jam. Sehingga kalau 100 tahun itu 1/10 sama dengan 2,4 jam. Itu seandainya kita hidupnya maksimal, yaitu full nikmat dari awal sampai akhir, itu hanya kira-kira 2,4 jam kita menikmati kehidupan dunia ini. Dan gak ada ceritanya dunia itu full nikmat dari awal sampai akhir, gak ada. Dunia itu bersama dengan kebahagiaannya pasti ada kesengsaraannya, bersama dengan kelezatannya ada ketidakenakannya. Itu dunia, pasti begitu. Antum melihat orang sukses jangan dilihat sekarangnya. Prosesnya untuk menjadi orang sukses itu
sesuatu yang penuh dengan kesengsaraan. Dan sekarang pun ketika sudah sukses juga tidak lepas daripada berbagai macam permasalahan-permasalahan yang melilitnya. Intinya kalau hanya kenikmatan murni itu hanya didapatkan ketika nanti kelak di akhirat. Yang Nabi katakan, ketika seorang dia telah masuk jannah akan ada penyuruh, ya ahlal jannah, annalakum antasihu wala tasqamu abadan, annalakum antahyaw wala tamutu abadan, annalakum antasibbu wala tahramu abadan, annalakum antan'amu wala tab'asu abadan. Wahai ahlul jannah, sekarang Anda sehat dan tidak akan pernah sakit. Sekarang Anda hidup dan tidak akan pernah mati. Sekarang Anda nikmat dan sekarang Anda muda dan tidak akan pernah tua, dan sekarang Anda nikmat tidak akan pernah sengsara. Ini gak akan didapatkan kecuali kehidupan di jannah. Kesehatan kita terancam sakit, kemudian hidup kita terancam mati, kemudian muda kita terancam tua, kemudian nikmat kita terancam sengsara. Ini pasti hiasan kehidupan dunia seperti itu. Sehingga dengan ini semuanya hampir tidak ada orang yang mereka berbahagia total, tidak ada. Gak ada. Ada saja kekurangan yang dia rasakan, yang dia dapatkan, dan itu membuat dia sedih dan susah. Sehingga banyak orang yang mereka dibayang-bayangi ketakutan, segala macam bayangan ketakutan berkaitan dengan kehidupan dunia mereka. Sehingga bagaimanapun tingginya cita-cita orang tentang dunia, itu tetap cita-cita yang rendah. Karena dunia itu singkat, lagian rendah dan hina. Insyaallah kita semuanya telah mendengar apa yang disampaikan Nabi tentang tamsil-tamsil dunia. Nabi pernah membuat tamsil dunia itu, yang pertama diantaranya dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk. Lau kanatid dunya ta'tilu inallahi ba'udhah masyaqqa firasad batanma aqala. Seandainya dunia itu semisal sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan Allah berikan minum walaupun seteguk. Dan kenyataannya orang-orang kafir banyak yang mereka itu tenggelam dalam kenikmatan dunia yang berlebih. Artinya dunia itu tidak lebih daripada sayap seekor nyamuk, atau lebih hina daripada sayap seekor nyamuk. Nabi pernah mengatakan dunia tidak lebih daripada bangkai seekor kambing. Yang Nabi pernah berjalan-jalan di sebuah pasar, ketemu dengan bangkai seekor kambing, kemudian ditawarkan kepada para sahabat, adakah mereka yang mau membayar dengan 1 dirham? Dan mereka semuanya tidak mau, digratiskan pun tidak mau. Kata Nabi, wallahi la dunya ahwanu 'alallah min hadza 'alaikum. Demi Allah, dunia lebih hina bagi kalian dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat telinganya ini. Nabi pernah membuat tamsil pula dunia dengan tetesan air yang menempel di jemari ketika seorang celupkan ke lautan. Mad-dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yami falyanzur bima yarji. Dunia itu dengan akhirat tidak lain seperti permisalan di antara kalian mencelupkan jemarinya ke lautan, lalu Anda angkat, lihatlah air yang menempel di jemari Anda. Bahkan yang lebih menjijikkan lagi, Nabi pernah membuat tamsil tentang dunia dengan pertanyaan, "Wahai fulan, apa yang kamu makan?" "Laham walaban," daging dan susu ya Rasulullah. "Terus kalau sudah kamu makan jadi apa?" "Jadi seperti apa yang kau ketahui ya Rasulullah." Kata Nabi, "Innallaha daraba mathalan lidunya, innallaha daraba ma yahruju minan nas mathalan lidunya." Allah membuat tamsil tentang dunia dengan apa yang keluar dari perut manusia.
Yang dunia itu asalnya kata Nabi hulwatun khadiratun, manis hijau. Secara umum sangat menyedapkan dipandang, sangat enak dirasakan, sehingga banyak orang tergila-gila dengan dunia secara umum. Dunia awalnya kelihatannya seperti itu dan sepertinya menjanjikan seperti itu. Tapi di balik itu adalah fitnah-fitnah yang membinasakan, sehingga akibat akhir orang yang mereka diperbudak oleh dunia itu seperti nasibnya apa yang keluar dari perut manusia. Awalnya semua yang masuk ke perut itu awalnya kelihatan enak, membuat ngiler, membuat yaitu sangat ingin menikmatinya semuanya. Ya tengklengnya, ya satenya, ya durennya, ya buahnya, ya segala macamnya. Pengennya semuanya disantap, dimasukkan ke perut. Tapi kalau udah masuk perut gimana? Keluar masih kemencer nggak? Ya nggak ada yang kemencer dengan apa yang keluar dari perutnya manusia. Akibat akhir orang yang menjadi penggila dunia adalah hal yang menjijikkan dan mengenaskan. Dan kata Ibnu Qayyim, muhibbud dunya la yanfaqu min thalath. Penggila dunia itu enggak pernah lepas dari 3 hal. Hammun lazimun, ta'bun daimun, wa hasratun la tanqati. Penggila dunia itu satu, dia senantiasa akan terus merasa galau, sedih, kemudian takut. Hatinya selalu dihantui dengan perasaan-perasaan yang demikian. Semakin dalam dia mengejar dunia dan menjadi budaknya dunia, semakin rasa ketakutan, kekhawatiran, kegalauan itu selalu bertambah. Kemudian watak pun daimun, adanya itu capek tok mengejar dunia, capek luar dalam. Dan lebih dahsyat mengerikan lagi, seandainya ini semuanya membuat dia lalai dengan Allah, kewajiban kehidupan dia, lalai dengan kampung akhirat, maka dia pun akan mendapatkan wa hasratun la tanqadi, penyesalan yang tidak ada lagi habisnya. Karena dia maghrur dengan dunia. Maka diingatkan Allah, sifat kehidupan dunia itu adalah mataul ghurur, mataul qalil, kenikmatan yang menipu dan kenikmatan yang singkat. Iman ini, orang yang memiliki iman ini terkadang ya ini dia belum sampai pada tingkatan merasakan iman, merasakan lezatnya iman. Tapi ada orang yang setelah mencapai tingkat merasakan kelezatan iman, sebagaimana Nabi dan para sahabat, dan sebagaimana ungkapan para ulama. Ada sebagian ulama yang mereka memberikan ungkapan inna fid dunya jannatan, di surga di dunia itu ada surga. Malam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah, barang siapa yang dia tidak masuk surga dunia, dia tidak akan masuk surga ini akhirat. Di dunia ini ada surga. Tidak setiap orang dia merasakan surga dunia. Hanya orang-orang yang mereka nanti di akhirat akan merasakan surga akhirat, yang dia di dunia akan merasakan surga ini dunia. Dalam ungkapan yang lainnya dikatakan masakinu ahli dunya, yang dikatakan orang yang betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu bukan orang yang tidak punya apa-apa dari perabot kehidupan dunia. Tapi yang namanya orang yang dikatakan betul-betul miskin dari kalangan ahli dunia itu kharaju minad dunya walam yaduku atyaba ma fiha. Orang yang mereka sampai matinya, sampai mereka keluar dari dunia dan belum pernah merasakan lezatnya
sesuatu yang paling lezat dari kehidupan dunia. Padahal manusia itu seandainya dia mampu dan bisa, akan dia kejar kelezatan dimanapun dia dengar. Orang-orang yang punya duit, seandainya dia itu dengar ada makanan yang lezat dan belum pernah dia cicipi, akan dia kejar untuk bisa menyicipi kelezatan makanan yang ditawarkan yang katanya super lezat. Seandainya punya duit, begitu dengar ada tempat indah yang sangat menjanjikan, yaitu keindahannya, akan dia datangi, berapapun biaya yang akan dia keluarkan, gak peduli. Semua itu dalam rangka untuk mengejar kelezatan dunia, kelezatan seksual, kelezatan harta, kelezatan jabatan, kelezatan apapun, sehingga banyak orang yang mereka siap berkorban untuk mendapatkan itu semuanya dalam rangka untuk mendapatkan janji-janji kebahagiaan, kelezatan yang akan didapatkan kalau dia meraih ini semuanya. Dan ternyata rata-rata semua yang dijanjikan itu seperti fata morgana. Apa itu, ikhwan? Fata morgana. Apa fata morgana? Bayangan-bayangan palsu. Fata morgana itu orang yang kehausan, dari kejauhan kelihatannya itu air yang ngimplah-ngimplah. Ya, ini air yang apa, ngimplah-ngimplah itu? Ini air yang banyak, yang kalau dia datangi akan melenyapkan rasa haus yang dia miliki, akan menghilangkan rasa haus yang dia miliki. Tapi ternyata begitu dia kejar sampai tempatnya, nggak ada apa-apa. Dunia rata-rata begitu. Bagaimana orang sudah all-out, mengorbankan segala-galanya demi bayangan yang akan dia dapatkan, seandainya mendapatkan itu semuanya. Tapi berapa banyak orang setiap telah sampai pada tujuan yang dia kejar tadi, bayangannya seakan-akan menjadi lenyap, sehingga seperti bayangan palsu. Berapa banyak orang yang mereka telah menjadi kaya raya dengan kekayaannya dan tidak berbahagia dengan kekayaannya itu. Berapa banyak orang mereka telah sampai di puncak ketenarannya dan malah mereka mati bunuh diri karena merasakan kesengsaraan dengan bayangan palsu yang dia kejar selama ini. Berapa banyak orang mereka telah di puncak jabatannya dan tidak ada kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan yang dirasakan dengan itu semuanya. Karena memang mereka salah di dalam, atau mereka salah jalan dalam mewujudkan khayalannya tersebut. Sehingga ketika ditanya, apa sih yang dimaksudkan atyaba mafiha, apa sih yang dikatakan yang paling lezat, yang paling nikmat itu? Dikatakan ma'rifatullah wa mahabbatullah wal uns bi liqa'illah, hati yang mengenal Allah, hati yang mencintai Allah, hati yang bisa merasa nyaman bersanding dengan Allah Ta'ala. Ini yang akan menyedihkan kehidupan seseorang itu betul-betul merasakan kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang hakiki. Syekhul Islam itu orang yang musuhnya banyak, pendengkinya banyak. Pendengkinya sangat banyak. Karena memang Syekhul Islam menunaikan tugas seorang ulama, selain bayanul haq, menjelaskan al-haq, beliau melakukan rudud, beliau melakukan raddul batil, membantah berbagai macam kebatilan yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Rafidhah dibantah, Ahlul Kalam dibantah, Kuburiyun dibantah, kemudian ini
orang-orang sufi dibantah, sehingga musuhnya, pendengkinya sangat banyak. Dan ketika alul bidah ini mereka dekat dengan penguasa, dia akan menjilat dan memprovokasi. Itu watak alul bidah dari zaman dulu kala sampai zaman sekarang, untuk menghancurkan pengusung al-haq, sehingga mereka sering beri fatwa kepada kerajaan untuk menangkap Syaikhul Islam atau memenjarakan atau dibunuh. Itu fatwa-fatwa mereka. Tapi kata Syaikhul Islam, apa kata beliau? Ma yaf'aluna a'da'i. Apa sih yang diinginkan oleh para musuhku itu? Inna jannati fi sadri. Surga itu ada di dalam dadaku. Kemanapun beliau berjalan, pergi, surganya bersama dengan beliau. Dimanapun beliau berada, surganya bersama dengan beliau. Mau diapakan pun dan dibiada dan dibuang kemanapun, beliau akan senantiasa bersama dengan surganya, karena surganya ada di dadanya. Fa in qataluni faqatli syahadah, wa in taratuni fatarki siyahah, wa in habasuni fahabsni khulwah. Kata beliau, seandainya mereka berhasil membunuhku, dalam kata bunuhanku adalah syahid. Kalau mereka berhasil mengusirku, dalam keterusanku adalah rihlah, wisata. Kalau mereka berhasil menangkapku lalu memenjarakanku, dalam kesendirianku, dalam keterpenjaraanku, aku khalwat dengan sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua bagi beliau adalah surga. Mau jadi syahid, mau jadi orang yang rehlah, mau jadi orang yang khalwat, itu bagi beliau semuanya adalah kenyamanan. Dan itulah orang yang mereka hatinya telah meresap ini keimanan, dan bisa merasakan lezatnya ibadah. Ya terus terang kita ini ikhwani fillah, di antara kita yang sholat, kalau ditanya berapa orang sih, atau berapa sering sih kita bisa merasakan lezatnya amal ibadah yang kita lakukan. Kebanyakan kita insya Allah sholat itu masih terasa beban, dan tidak atau belum sampai pada tingkat bisa merasakan lezatnya sholat. Di antara alamat orang itu bisa merasakan lezatnya sholat adalah bisa berlama-lama ketika dia sholat, karena nikmatnya. Kita semuanya insya Allah pernah dengar riwayat Nabi SAW itu pernah sholat qiyamul lail bersama dengan para sahabat, yang bacanya itu di satu rakaat Al-Baqarah. Berapa ayat ikhwan? Al-Baqarah tambah An-Nisa berapa ayat? Tambah Ali Imran berapa ayat? 3 surat ini berapa juz? Sekitar 5 juzan. Dan itu Nabi dan para sahabat bisa merasakan nikmatnya berdiri sholat. Yang perlu antum bayangkan itu seandainya makmumnya antum, kira-kira gimana? Sikile ceklek itu, imamnya digepuk. Itu karena kita rata-rata memang belum bisa merasakan lezatnya sholat, atau mungkin kalau merasakan biasa kecelapan. Tapi ini Nabi dan para sahabat betul-betul sholat itu menjadi sebuah kesejukan di dalam hati mereka. Sehingga Nabi sering katakan pada Bilal ketika sudah waktu masuk sholat, ya Bilal arihna bis shalah, ya Bilal kita diistirahatkan dengan sholat. Sholat itu tempat istirahat, mengembalikan kesegaran kembali, kebugaran lagi, karena dia bertemu dengan sang kekasih Allah, bisa munajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berapa banyak di antara para salaf yang mereka menceritakan tentang kelezatan-kelezatan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelezatan berzikir, kelezatan membaca Quran, kelezatan berinfak dan sedekah. Mereka merasakan lezatnya amal itu. Dan itu tingkatan iman yang kalau dalam tingkatan Islam iman ihsan itu tingkatannya pada tingkatan ihsan, yang ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarah. Anda beribadah kepada Allah seakan-akan Anda melihat Allah, melihat keagungan Allah. Kata para ulama, tingkatan ini tingkatan musyahadah, seakan hati dia betul-betul menyaksikan keagungan Allah dengan sempurna. Ini tingkatan orang yang hatinya betul-betul telah sampai pada tingkat menikmati kelezatan ibadah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kerinduan kepada Allah. Ada kelezatan selalu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi berdoa secara khusus kepada Allah taala, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kelezatan melihat wajahmu dan kerinduan untuk bertemu denganmu. Al-Imam Al-Qayyim beliau mengatakan pada kita, kalau Anda ingin melihat posisi Anda di akhirat kelak, lihatlah sekarang kondisi ruh kita di dunia sekarang ini. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan kadar amalan dia. Dan kondisi kita di akhirat kelak itu akan tercermin dengan kondisi kita sekarang di dunia sekarang ini. Ketika Nabi menggambarkan tentang orang-orang yang mereka melewati sirat. Sirat ini jalan yang dikatakan Nabi dahdun nazillah, jalan yang licin menggelincirkan. Ahadtu minas saif, yang lebih tajam dibandingkan dengan yaitu pedang. Adhaqu minas sya'r, dan lebih lembut dibandingkan dengan rambut. Orang yang meniti sirat ini ada yang sekejap mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda lari, ada yang mereka merangkak, ada yang hampir jatuh dan kemudian selamat lagi, ada yang kemudian nyemplung sampai ke jahanam. Ada mereka yang berjalan itu dicapik-capik oleh kalalib, yaitu alat pencapik-capik yang ada di sekitar sirat ini. Dan ini adalah kondisi sebagaimana ketika orang di dunia. Kalau Anda akan membayangkan apakah nanti kita, bagaimana kita nanti ketika melewati sirat, lihatlah kondisi sekarang kita, seberapa cepat kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Apa kita lambat atau lambat sekali, atau kita cepat atau cepat sekali? Tingkatan orang menyambut seruan Allah ini bertingkat-tingkat. Ada orang yang ketika mendengar seruan azan, Said bin Musayyib mengatakan, saya selama 40 tahun tidak pernah melihat punggungnya manusia. Artinya apa ya kawan? Selalu sofnya di depan, yang dilihat tembok, tidak pernah di sof yang kedua atau ketiga atau kesekian. Selama puluhan tahun. Ini karena semangatnya di dalam menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang orang sholat itu datang ke masjid itu selalu terlambat. Selalu terlambat. Karena dia memang suka berlambat-lambat, sehingga Allah hukum pula dengan keterlambatan selalu dalam menyambut seruan-seruan Allah Ta'ala. Sejauh mana kecepatan kita menyambut seruan Allah Ta'ala, bayangkan kecepatan kita saat kita nanti yaitu meniti sirat. Demikian pula sejauh mana kita di dunia itu tercapik-capik oleh syahwat dan syubhat. Jatuh bangun tercapik oleh syahwat. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat ketokohan, syahwat seksual. Ini adalah
Ini kalalib yang mencapik-capik orang di dunia, mencapik-capik agama seorang. Dan sejauh mana kita tercapik-capik oleh syubhat. Ketika orang beragama itu ada orang yang mereka betul-betul memiliki kekuatan dahsyat, sempurna, dan ada yang mereka itu tercapik-capik hancur oleh ini syahwat dan syubhat ini. Yang kekuatannya terletak pada kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Orang yang ilmunya rendah akan sangat gampang dia terkena syubhat. Sehingga syubhat itu diselesaikan dengan ilmu dan syahwat itu diselesaikan dengan sabar. Ilmu kekuatan ilmu, basirah, dan sabar kekuatan amal. Sejauh mana Anda selamat dari kalalib yang Allah pasang di kanan kiri sirat, lihatlah ketika kita di dunia sekarang ini sejauh mana kita selamat dari capikan-capikan syahwat dan syubhat. Itu suasana ketika Anda di yaumul qiyamah kelak, atau di antara ketika menitis sirat. Saat Anda dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, di antara mereka ada orang yang mereka muqibban ala wajhi, berjalan dengan wajah yang tersungkur, diseret oleh Allah dengan wajahnya. Dan ada orang mereka berjalan menghadap Allah, wa nahsurul muttaqina ila rahmani wafda. Ada orang yang mereka menghadap Allah dalam keadaan seperti duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin membayangkan apakah kita di akhirat kelak akan berjalan sungsang dengan wajah kita atau kita akan dimuliakan, lihatlah kondisi sekarang kita, bagaimana kita berinteraksi dengan agama Allah. Apakah kita sungsang dengan agama, disuruh beriman malah kafir, disuruh tauhid malah musyrik, disuruh ini istiqomah taat kepada malah maksiat? Atau kita orang yang memuliakan agama sehingga betul-betul menjadikan agama memiliki kedudukan tinggi dalam kehidupan kita. Kita menghormati agama setinggi-tingginya, dan orang seperti ini akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan terhormat sebagaimana seorang duta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, iman ada rasa manisnya. Dan hanya orang-orang yang telah sampai pada tingkatan tertentu yang akan bisa merasakan manisnya iman ini. Yang tidak semua orang bisa merasakan manisnya iman. Adapun yang Nabi sebutkan di dalam ayat ini adalah hadis tadi, ikhwani fillah, di antara cara atau sebab untuk menggapai rasa manisnya iman itu satu. Jamnya mana? 5 kurang 10 menit. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Kalau dia sampai atau kalau dia sanggup menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai di atas segala-galanya. Tapi klaim cinta ini bukan sekedar klaim lesan. Klaim ini mesti dibuktikan. Laisa sa'nu antuhibba walakin asya'an antuhab. Yang menjadi pokok masalah itu bukan Anda mengeklaim Anda cinta, tapi yang menjadi permasalahan itu adalah apakah Anda dicintai. Kalau Anda dicintai oleh Allah, artinya Anda telah mewujudkan sebab-sebab Allah mencintai Anda. Tapi kalau hanya klaim cinta, Yahudi mengeklaim cinta kepada Allah, orang musyrik mengklaim cinta kepada Allah, tapi cinta mereka cinta palsu. Cinta palsu. Kata Yahudi, nahnu abna Allah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kata Allah, kenapa Allah mengazab kalian karena dosa kalian? Orang musyrik mengatakan mereka mencintai Allah,
tapi cinta mereka ditolak Allah karena cinta yang bersekutu. Sedangkan Allah menginginkan cinta yang murni, cintanya ahli tauhid. Kecintaan kepada Allah ini akan Allah uji. Dan ujian Allah tentang kecintaan diantaranya adalah ujian ketakwaan dan ujian sejauh mana kita ittiba terhadap ini ajaran Allah SWT yang diajarkan Rasulnya SAW. Allah katakan ketika bercerita tentang orang yang dimudahkan untuk bermaksiat, dan itu ujian ketakwaan. Dan hakikat ujian itu adalah Anda diberikan kesempatan yang semudah-mudahnya bermaksiat kepada Allah. Semua perkaranya itu mendukung untuk terwujud maksiat, dan Anda tetap memiliki ketakwaan kepada Allah. Itulah ujian ketakwaan. Ada dua sahabat, atau ada dua kelompok, satu sahabat Nabi, satu Bani Israel, yang merupakan contoh ujian ketakwaan ini. Bani Israel dilarang Allah untuk berburu di hari Sabtu. Tapi hari Sabtu ikan-ikan buruan itu malah pertumul, banyak sekali, membuat ngiler. Sehingga mereka cari cara, gimana caranya bisa nangkap ikannya tapi kelihatan tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Otak-otak, intinya kemudian dapat akal, pasang jaring dari Jumat, hari Sabtunya nganggur, nggak ngapa-ngapain, kayaknya taat kepada Allah. Hari Ahadnya, hari Minggunya, hari Ahadnya dia panen. Seperti itu dianggapnya dia telah memenuhi apa yang menjadi syariat Allah SWT, tapi ini akal bulus. Maka Allah hukum mereka dengan kunu qiradatan khasiin, alias mereka gagal menghadapi ujian Allah SWT. Sahabat, ketika ihram dilarang oleh Allah. Di antara larangan ihram adalah berburu binatang buruan. Di saat ihram, Allah malah kirimkan binatang-binatang yang sangat gampang sekali untuk diburu, baik dengan tangan maupun dengan tombak yang dilemparkannya itu. Tapi sahabat tetap menahan diri untuk tidak berburu, dan itulah ujian ketakwaan. Sehingga Allah katakan, waliya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaibi, agar Allah mengetahui mana orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Allah yang gaib. Ujiannya saat kita dihadapkan dengan kemaksiatan yang dimudahkan oleh Allah SWT, dan tidak ada lagi pintu penghalang kecuali tinggal pintu Allah. Kalau Anda saat itu betul-betul bisa menahan diri dari keinginan bermaksiat, Anda betul-betul telah teruji ketakwaan Anda, alias Anda telah berhasil melalui ujian ini. Ketakwaan dia ujian syahwat. Akan diuji sejauh mana ketangguhan kita bertahan diri, ketegaran kita bertahan diri saat kita menghadapi kemudahan-kemudahan bermaksiat. Dan demikian pula Allah akan minta bukti orang yang mereka mengatakan, mengklaim cinta kepada Allah dengan ittiba. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini adalah ujian bagi orang mereka mengklaim mencintai Allah SWT. Sehingga akan kelihatan benar-benar dia itu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya ketika mereka telah melewati masa-masa ujian yang Allah timpakan pada mereka, dan mereka buktikan betul-betul dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dan para sahabat telah membuktikan klaim mereka dengan bukti nyata. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, kaifa hubbuka li Rasulillah, bagaimana kecintaan kamu kepada Rasulullah? Kata Ali, ini karena Nabi SAW ahabbu ilaina min amwalina wa ummahatina wa abaina wa abnaina wa minal ma'il barid innal dhama'i. Kecintaan kami para sahabat kepada Nabi
melebihi kecintaan kami kepada harta kami, kepada ibu kami, kepada ayah kami, kepada anak kami, bahkan lebih kecintaan kami kepada air dingin saat kami tenggorokan kering keruntah. Dan itu mereka buktikan bagaimana kecintaan kepada Rasulullah SAW di segala medan dakwah dan peperangan. Mereka buktikan bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. Tulusnya mereka untuk mengorbankan harta, mengorbankan bahkan jiwa mereka demi kecintaan mereka kepada Nabi. Di perang Uhud, saat keadaan genting dan Nabi kemudian melongok untuk melihat kondisi orang kafir, maka kata Abu Talha, mereka katakan, ya Rasulullah, nahri tuna nahrik, jangan lehermu ya Rasulullah, biar leherku yang akan menjadi tameng bagi panahnya orang-orang Quraisy. Siap berkorban demi Rasulullah dalam bentuk apapun. Ujian kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya akan diuji Allah sejauh mana kita membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, manisnya iman itu akan muncul apabila kita betul-betul memiliki al-wala wal bara' yang jelas. Ayuhibbul mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seorang kecuali kecintaannya karena Allah, karena iman itu menuntut seperti itu. Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi dan tidak memberi karena Allah, benar-benar dia telah sempurna keimanan dia. Iman itu tuntutannya demikian. Membenci apa yang Allah benci, mencintai apa yang Allah cintai, dan itu ada pada pembahasan tentang al-wala wal bara', sejauh mana dia mewujudkan loyalitas. Karena itu merupakan tuntutan dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Wa iyyakraha ayyauta fil kufri kama yakrahu ayuktafa finnar. Dan kebencian dia kembali ke masa kekafiran, kepada masa jahiliyah, sebagaimana kebencian dia kembali kepada dilemparkan ke dalam neraka. Kebenciannya kepada kebatilan, jahiliyah, kekafiran, kesyirikan dan semisalnya, setelah dia mengenal sunnah, ba'da anqatahullahu minhu, setelah Allah selamatkan dari syirik kepada tauhid, kufur kepada iman, bid'ah kepada sunnah, jahiliyah kepada Islam, dia merasakan nikmatnya kelezatan iman dan Islam. Dan kebencian dia kembali kepada masa-masa kekafiran, jahiliyah, kesyirikan, kebid'ahan, seperti kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api. Kalau orang bisa merasakan imannya seperti ini, dia betul-betul akan merasakan manisnya keimanan. Alhamdulillah, ini yang kita sampaikan. Maaf waktu kita habis, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita semuanya dan memberkahi umur-umur kita, sehingga mudah-mudahan senantiasa kita dalam ketaatan kepada Allah dan istiqamah dan kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, jazakumullah khair ikhwan, minta maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.